Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu 19 Juli 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau selalu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, oleh karena kembali kami merasakan menikmati pemeliharaan Tuhan yang kami alami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mengawali aktivitas kami pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar supaya kami dapat mengerti dengan baik dan benar, dan bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 10. Pembacaan kita ini merupakan bagian dari perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam bentuk perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, dengarlah, buka hatimu. Perangi, bungkai tupenamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, adalah potongan lirik lagu yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku, yang diciptakan oleh Victor Retraubun, sangat familiar di telinga kita, menggambarkan betapa firman Tuhan berperan sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Namun, kenyataannya masih banyak orang percaya yang tidak sungguh memberi ruang yang layak dalam hatinya untuk firman yang telah didengar. Yesus memakai perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang beragam kondisinya,
sebagai gambaran hati orang percaya dalam menerima firman Tuhan. Semua mendengar firman yang sama, tetapi tidak semua benar-benar siap menerima. Akibatnya, tidak semua dapat bertumbuh dan memberi buah yang baik. Ada hati seperti tanah di pinggir jalan. Ada yang seperti tanah yang berbatu-batu. Ada pula yang seperti tanah penuh semak duri. Sebagaimana benih yang tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik pada kondisi tanah seperti itu, firman Tuhan juga tidak akan dapat bertumbuh dan memberi buah yang baik pada kondisi hati yang tidak siap dalam mendengar, keras, dan dipenuhi pemikiran-pemikiran jahat. Lewat perumpamaan ini, Yesus mau setiap orang percaya memiliki hati bagaikan tanah yang subur dalam menerima firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran hanya dapat dihidupi jika kita sungguh mengerti firman Tuhan. Karena itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka hati dan memberi ruang yang cukup untuk firman Tuhan bertakhta di dalamnya. Sehingga dalam setiap situasi, entah itu kebingungan dalam menentukan arah hidup, badai kehidupan, bahkan ketika iblis mencoba menarik kita agar jauh dari Tuhan, firman akan menjadi kompas menuntun untuk kembali kepada hidup yang Ia kehendaki. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu, waktu yang singkat untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu pagi ini, kami sungguh-sungguh memberi hati, memberi ruang yang cukup dalam hati kami untuk menerima, merenungkan, mengerti, dan melakukan kehendak-Mu melalui firman-firman yang kami dengarkan atau kami baca setiap hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menolong kami, mengingatkan kami, dan melindungi kami dari iblis yang selalu siap mengincar setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kondisi kesehatan, terutama yang sedang mengalami perawatan, baik di rumah sakit atau rawat jalan. Kiranya Tuhan memberkati semua upaya yang ditempuh untuk perawatan dan pemulihan kesehatan anak-anak Tuhan. Mereka yang dirawat, Tuhan teguhkan dan juga kuatkan keluarga yang mendampingi. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan juga menopang dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha, Tuhan tolong mereka. Dan anak-anak kami akan memulai sekolah, sebagian sudah mulai. Tuhan memberkati dan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi kepada anak cucu kami dalam
menempuh pendidikan sehingga mereka dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dengan baik pada waktunya. Begitu juga dengan yang baru mendapatkan sekolah baru pada berbagai jenjang pendidikan. Tuhan kiranya memberkati, dan kami terus mendoakan kiranya Tuhan memberkati, menopang anak-anak kami dalam proses tumbuh kembang mereka sehingga mereka terus berada dalam jalur rancangan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat kami, saudara-saudara kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan terus menguatkan, menopang, dan memberikan kekuatan iman, pengharapan menjalani masa tuanya. Dan kiranya terus memberkati berbagai aktivitas yang masih dilakukan. Bapa di surga, kami berdoa untuk berbagai program jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan semuanya boleh terlaksana untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati majelis, pendeta jemaat dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka, agar semuanya boleh menjalankan dengan penuh rasa sukacita. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Gereja Toraja Bogor yang sedang dalam upaya mencari lahan. Tuhan kiranya membukakan jalan sehingga semuanya boleh terlaksana boleh terrealisasi dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan terus memberi hikmat kepada mereka supaya mereka dapat memerintah bangsa dan negara ini dengan baik, karena Tuhan terus membimbing mereka. Dan biarlah kebenaran dan keadilan selalu diupayakan dan ditegakkan. Bapa di surga, ini doa kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.